Dari Kesekretariatan Kesultanan Banjar, inilah podcast Kesultanan Banjar. Oke, baik, kami dari mahasiswi Wici. ya Wiji. Saya Rodatul Jana. Saya Gusti Aslani Tamami. Saya Gusti Mulyani Kusuma. Selamat datang di Podcast Kesultanan Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ubahan Banjar yang ada di dunia, khususnya di Kalimantan Selatan dan seluruh Nusantara. Mudah-mudahan baik-baik aja ya Rob. Kali ini kita dari mahasiswa Wici mempersembahkan podcast kami yang membahas tentang Budaya Banjar. apa tuh? Pamali ya. Ya. Jadi menurut kawan-kawan nih Pamali itu apa gerang gitu? Seperti apa sih? Seperti apa sih Pamali itu ya kan? Pamali dalam apa ya? Dalam kebudayaan Banjar itu yang namanya dibahas tentang masalah misalnya nih kata orang Banjar itu kalau lagi sore-sore nih ada jalan-jalan tapi pas makan itu namanya kayaknya yang senja kuning kayaknya nggak boleh gimana tuh nggak boleh jalan katanya begitu. Oke, jadi pamali menurut Wikipedia nih sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Banjar. Di sini Sunda ternyata juga menggunakan bahasa pamali sama lawan kita. Berarti tidak hanya ada di Banjar yang menggunakan kata Pamali, ada di Sunda juga. Iya. Ya, kalau di Banjar tuh gimana tuh pamali itu? Pamali itu kan sama dengan halnya larangan kan. Mungkin orang tua melarang anaknya, apalagi ini seperti kakaknya tadi kan, Kak Gusti Kusuma kan mengatakan nih, katanya kan seperti sanjak kuning, kita itu dilarang tuh jalan-jalan. Mungkin ya orang tuanya mungkin membatasi jalanan bahwa itu sudah sanja, ayo pulang dulu. Untuk kan sanja itu kan apalagi kita melaksanakan sholat maghrib. Iya. Dengan waktu sholat Iya. maghrib ya. Kalau di agama Islam ceritanya itu setan-setan lagi pada keluar. Ini mitos nggak sih? Keluar dari mana? Keluar dari mana ya setan itu? Itu mitos ya sih. Mungkin namanya ada lagi tuh kalau ketemu sama setan-setan itu namanya pidaraan, ditabur orang sebelah. Ya, kita dulu sebenarnya perlu pakai janar ya. Pakai janar. Janar apa tuh? Janar. Janar itu apa bahasa Indonesia? Kunyit ya, kunyit. Dengan kapur. Kunyit dengan kapur ya. Jadi itu kunyit dengan kapur tuh tatamba ya. Iya, tetamba. Tatamba itu berarti dalam bahasa Indonesianya apa itu, Pak? Pengobatan Tradisional dari Banjar. Iya. Kebudayaan juga ya. Iya. Dalam kebudayaan. Bagaimana nih menurut kakak? Kita satu fakta nih. Itu satu waktu ini. Itu satu fakta ya. Tapi kadang-kadang bisa terjadi juga tuh sakit beneran, panas biasanya. Iya, Pak. Garing katanya. Garing. Bahasa Banjar Garing, panas, kemudian garing kalau bahasa Indonesia tuh kalau garing itu demam ya, demam. nggak lucu gitu kan. Kalau bahasa Banjar garing itu adalah sakit. Oke, garing itu krim-krim gitu ya. Keren iya kan? Garing. Keripik garing gitu. Keripik garing. Tahu garing. Iya. Tahu garing. Kita tuh sekalian memperkenalkan bahasa Banjar, gitu Iya. kan, budaya Banjar, segalanya kita. Iya. Itu gimana cara pengobatannya selain di pidara ya? Jadi pidara itu ternyata agak unik juga. Pidara itu harus tidak ada cahaya matahari, bukan di tengah siang bolong gitu loh. Dikerjakannya Dikerjakannya harus sore kan ya. Sore atau Sore malam. matahari
turun Iya. atau pagi sebelum matahari. Katanya nggak boleh sanjang nih. Iya, Gimana dong? iya maksudnya mungkin ya, di luar pengawasan orang tua gitu loh, Oh. main sendirian bersama teman-teman, nah Oke. gitu. Sekarang pertanyaannya nih, siapa yang boleh bicarain orang satu? Oh iya iya iya. Oh, iya. Bahan-bahannya Kita tadi. tambah ya. Biasanya Pak Urutan. Apalagi tuh? Yang tukang mijat ya, tukang Tukang urut. pijat Atau peninian yang keturunan atau Iya. Ya, yang mempunyai ilmunya mungkin Iya. karena setiap silangan itu pasti ada bacaannya, Maknanya. iya. Betul betul. Mengucapkan mungkin mengucapkan sholawat. Iya iya betul. Pernah nggak sih? Pernah. Terus Kakaknya pernah bicara. Pernah. Jadi biasanya kalau kepidaraan itu kan kekanakan. Nah, sekalinya suah dua nongkrong kepidaraan. Jadi rasanya itu kayak hendak guling, hendak berabah, kauyuhan, lemas awak, padahal ada garing, cuman lemas kayak itu. Nah, kalau Dan- orang tuh Dan cara mengetahuinya itu kan dari telinga. ya. Ya, kalau telinga dingin itu kepidaraan. Nah, ya itu juga. telinga dingin, terus apa lagi? Telinga dingin, kaki dingin, benar? Iya, kakinya dingin. Ya, ya. Ketika dijampe itu dingin loh, dipegang. Dipegang itu. Padahal awaknya biasanya panas. Iya, panas. Ya. Saya juga kan dari lesu-lesunya habis kegiatan ditegur orang halus tadi katanya. Dari pengobatan, misalnya dari pengobatan medis nggak bisa, misalnya nggak apa sih namanya? Keurut sudah. Sudah sekalinya penjaraan. Bidaraan pulang. Aduh banyak sudahlah kata-kata Banjar yang sudah kita ucapkan guys. Bisa diulang nggak Des tadi? Ada apa aja tadi? Ada garing. Garing. Dari Pamali tadi, garing. Pamali sama Sunda ternyata ya. Pamali, garing. Apalagi tadi? Apalagi Kak? Kapidaraan. Kapidaraan. Ada tuan tadi. Penatuan, Ya. penghasilan, Pak Urutan. Pak Urutan. Palutan. Aduh, jadi sebenarnya belajar bahasa Banjar itu gampang aja sekalinya lah. Hampir dengan bahasa Indonesia kalau orang paham ya. Jadi banyak, sekarang udah banyak teman-teman yang lain juga udah banyak ngerti. Apalagi itu apa? Katanya mau dipindahkan ya? Ya, karena enggak. Jadi bahasa kita tuh campur-campur mungkin gitu sih. Agak mulai belajar sudah kita menggunakan bahasa Indonesia. Agak mulai belajar bahasa Indonesia atau kita campur nih sama bahasa Indonesia. Nih, Memperkenalkan ya kan ya. kita kan harus memperkenalkan bahasa budayanya Banjar gitu, bahasanya Banjar harus diperkenalkan dong gitu kan ke Indonesia, bukan ke Indonesia juga, tapi Ke halayak orang banyak kita. apalagi boleh lah ke luar negeri ya Iya. kan. Bisa deh. Di ada loh di Arab itu kan orang kalau Kayak kampung, kayak kampung Banjar. Iya, bukan. Di Mekah itu belanja. Di Madinah itu ada salah satu toko tapi dia bisa bahasa Banjar. Iya. Banjarnya Banjar Amtai. Logatnya Tulen Amtai. banget tuh. Tulen banget orang Arab bisa bahasa Berarti sudah go nasional ya. Internasional. Internasional. Katanya juga di Arab ada kampung Banjar. Nah. Jadi di situ khusus penduduk Banjar. Oh, belum kita ke sana, semoga ya lanjut ya. Gimana nih? Ada pesan-pesannya tentang makanan Banjar coba? Makanan Banjar. Makanan Banjar ini lekat dengan bumbunya, iya kan? Tapi katanya kalau Banjar itu beda sama Padang, gimana rasanya? Kalau di Padang itu kan merah tuh bumbunya tapi pedas. Kalau di Banjar itu bumbunya manis sama isalannya. Boleh. Emang bumbu itu bumbu manis, apa di makanan yang dari apa namanya? Iya. Iya. Sambal masak habang. Nah, ya. ya, sambal masak abang kalau orang Banjar itu manis, sambalnya orang Padang. Pedas. Kalau kata orang, justru makanan Banjar yang paling Banjar banget itu ketupat kendangan. Ketupat kendang. Karena ada yang samanya. Kalau soto mana? Soto Makassar. Makassar, Soto ayam. soto Surabaya, soto Iya. banyak kan, soto. Kalau opor
pakai santan kelapa nggak sih? Pakai. Pakai. Tapi nggak Beda kan. Kat- Apalagi nasinya itu yang bisa dua versi kan. Oh, Bisa ya. utuh, bisa dihancur. Oh iya Nah, benar. Bisa yang pakai sendok, bisa makannya bakacau. Iya, bakacau. Bakacau itu bakacau makannya. Pakai tangan ya. Pakai tangan. Lebih kerasa Lebih gitu. enak rasanya makannya kalau pakai tangan ya. Iya. Kapan-kapan kita Aduh, jadi lapar ya. Ya, Sore habis hujan. membahas makanan ya. Membahas makanan. dari mana nih? Dari pamali, dari Kapidaraan. kendaraan, terus jatuhnya ke bahasa, terus makanan. Enak di Banjar. Wisata dong. Apa dong? Wisata juga banyak di Banjar. Referensinya paling utama. Apalagi yang go nasional itu kan pasar terapung. Ya. Go internasional ini. Sampai RCTI kan di RCTI. Oke. Oke. Tapi kakaknya pernah ke pasar terapung nih? Nah, Pernah. Pernah, tapi yang di Siring. Ya, oke. di sini makin ini ya. Di sini makin ramai juga. Iya. Kalimantan Selatan juga ada masjid yang pertama dibangun Di mana tuh? oleh Kerajaan Banjar di Kuin. Di Kuin, daerah Kuin. Daerah Kan Kuin. itu Kesultanan Banjar pertama kali di situ Pangeran Suryana. Iya, Suryana. di situ juga. Dan masjidnya pun di situ juga pertama kali beliau masuk Islam kan bikin masjidnya langsung di situ. Dan itu termasuk masjid tertua di Kalimantan Selatan dan dijadikan juga tempat wisata religi. Iya, betul. Iya kan? Wisata religi. Jadi orang sering ziarah-ziarah. Nah, kalau mau ke pasar terapung, Dekat juga. Iya, betul. Iya. Ya, tapi Betul. harus subuh. Dermaga, ya. Di situ dekat sama. Kalau ke pasar terapung jangan lupa ke Pulau 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 Kembar. Kembang. Oh, Pulau Kembang ya. Pulau Kembang itu bukan banyak kembangnya ya? Bukan. Bukan. Pulau. Banyak monyet. Iya, warik ya. Warik atau monyet. Kalimantan Selatan. Iya. Zaman dulu sih ya, mungkin ada. Sekarang masih banyak. Sekarang masih banyak. Masih ada bekantannya. Masih. Warik sekarang banyak. Oh, masih banyak. Iya. Kemarin terakhir penglihatan malah bekantannya ini. Ngomong-ngomong soal Bekantan, itu juga sebenarnya ada ininya ya. Ada sejarah. Patungnya Bekantan. Enggak, sejarah apa ya? Itu tuh kayak Katanya dulunya adalah gimana? Ya gimana nih, adanya Bekantan dan warik ya kan? Ya. kata Dan mungkin dari zaman Belanda. iya katanya sih zaman dulu nih ceritanya itu Belanda yang dikutuk. Nah, cerita orang dulu. Belanda yang dikutuk jadi Bekantan. Padahal Bekantan itu adalah khasnya ini binatang khasnya Kalimantan, tapi Ya, sekarang ikonnya jadi Duki. ikonnya depan, bingung saya. Iya. kenapa jadi diambil dulu Iya. Bingung. Cuman kan populasinya mau habis juga kan? Iya. Apalagi kan Bekantan itu kan hampir punah. Hewan yang dijaga kan? Iya. Hewan yang langka. Lucu tapi Gemes. hidungnya loh. Beda ya Bekantan sama warik gitu. Beda. Kalau Bekantan itu hidungnya lebih mancung. Sama dari seperti gulai gitu ya. ya boleh. Makanya kan asal usul ceritanya itu kan. Iya. Tapi nggak tahu bener apa Seperti enggak. gulai ya. Iya. Aduh, banyak banget sudah yang kita bahas ya dari mitos-mitos tadi, kemudian nyerempet ke makanan, Dari nyerempet bahasa. ke wisata, pokoknya Kalimantan. banyak banget lah ya yang Banjar bisa gede dieksplor ya. Apalagi nanti. Dan apalagi Kalimantan ini kan termasuk paru-paru dunia kan. Iya, Iya, Makanya nanti iya. kita Makanya harus datang ke jaga. Kalimantan. Harus jaga juga hutannya, Iya. ya kan? harus melestarikan juga kebudayaannya. Iya, betul sekali. Karena kalau kita berbicara budaya nih kan Kak, budaya Banjar itu sangat banyak. Luas dan banyak. Apalagi kan budaya Banjar itu yang paling seru ketika kawinan. Nah, Senoman hadrah. oh iya kan, Kak? benar. Batimu. Iya, bertimu. Terus mandi-mandi. Mandi sebelum Sebelum menikah. menikah, terus 7 bulanan 7 juga. bulanan juga. Biasanya dari urutan dari
berjemur dulu gitu kan. Habis itu mandi-mandi pun itu airnya dari dapur dulu ya. Dulu itu ngambilnya dari tujuh semua. Wah. Ya, yang berbeda kayak. Sumur di mana aja tuh? Sumur yang di daerah yang di apa ya? Sakral atau Sakral, suci atau gimana? Disakralkan. Oh ya sakralkan. Berarti ada tempatnya ya. Ada tempatnya Dan dijaga berarti kan Ya. sumber Salah air. satunya sumber airnya adalah di satu di makam Sultan Suryanta ada sumbernya. ada. Iya, iya, iya. Dan saya pernah dengar juga kak itu kan ada menyediakan wadai khas Banjar sebanyak 40 macam juga ada kan. Ada Sesajen itu Pak, bahasa Banjarnya ada nggak? sajen. Iya kalau bahasa Banjarnya sesajen mungkin Pak. Piduduk. Piduduk. Iya, kalau yang menikah itu piduduk. Iya, piduduk. Mungkin seharusnya ada sesi khusus tuh sejarah pembahasan Iya. tentang persiapan Nanti ya. pernikahan gitu ya versi Banjar gitu. Sesi berikutnya. Oke, baik dari sekian banyak pembahasan kita tadi yang aduh kada habis sebenarnya. Iya. Nah karena kada habis, aduh sayang benar. Nanti akan kita bagi ya beberapa sesi. Untuk Khususan Khususnya mungkin dari sejarah dan itu kan dari abis itu budaya, makanan, bahasa juga. Akan kita bahas satu persatu nanti per episode kan. ya nanti. tunggu kami. Tunggu. Makanya saksikan kami saja di podcast Kesultanan Banjar.